Selamat siang kepada para hiring partners, para instructor, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Karina Maharani Utomo, dan hari ini akan mempresentasikan hasil dari final project saya yang berjudul Multi-Label Classification untuk genre buku menggunakan Recurrent Neural Network dengan arsitektur LSTM. Untuk latar belakang sebagai pembaca, salah satu penuntut terbesar saat memilih buku yang ingin dibaca adalah genre dari buku tersebut. Maka dari itu sangat penting untuk para penulis ataupun penerbit untuk mengklasifikasikan buku mereka ke dalam genre yang sesuai agar dapat mencapai audiens yang tepat. Funnel project ini dibuat untuk membantu dalam hal tersebut. Jadi para penulis atau penerbit hanya perlu memasukkan deskripsi atau sinopsis dari buku mereka, dan model yang sudah dibuat akan merekomendasikan genre yang sesuai dengan buku berdasarkan deskripsinya. Dataset yang digunakan untuk funnel project ini merupakan dataset buku-buku yang diambil dari Goodreads, dan kolom yang dipakai adalah kolom deskripsi buku dan kolom genre. Terdapat sekitar 37.000 data yang digunakan pada proses training, dan dari semua unique genre yang terdapat pada dataset, untuk funnel project kali ini hanya akan dipilih 12 genre yang tertera pada slide. Untuk metode, yang pertama perlu dilakukan adalah pre-processing terhadap sinopsis buku terlebih dahulu. Pada slide sudah tertulis langkah-langkah yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah menghapus stop words atau filler words seperti kata sambung atau kata preposisi, lalu men-split kalimat menjadi kata-kata secara individu, dan melakukan proses lematisasi, yaitu mengubah suatu kata menjadi bentuk bakunya. Setelah semua itu sudah dilakukan, terakhir adalah proses encoding untuk mengubah kata-kata tersebut dalam bentuk angka. Setelah pre-processing selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah model building menggunakan recurrent neural network dengan arsitektur LSTM. Model yang dipakai pada funnel project ini memiliki dua layer LSTM. Yang pertama dengan 120 nodes dan yang kedua dengan 64 nodes. Dan ini merupakan hasil evaluasi dari model yang sudah dibuat. Untuk accuracy, model mencapai nilai 0,63 untuk training dan 0,62 untuk validation, dan untuk loss itu sebesar 0,18 untuk training dan 0,2 untuk validation. Dari nilai-nilai ini dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami overfitting karena performa dari training dan validation itu tidak jauh beda antar satu sama lain. Namun, untuk menilai performa dari model itu sendiri, karena ini merupakan model multi-label classification, performanya tidak dapat dilihat hanya dari accuracy dan losses saja. Cara yang lebih akurat untuk menilai performa dari model adalah dilihat dari micro average-nya. Untuk model ini memiliki micro average precision senilai 0,77, recall senilai 0,7, dan advanced score senilai 0,73. Dan ini merupakan rincian performa dari masing-masing labelnya. Dapat dilihat bahwa untuk label dengan data yang banyak, ini performanya sudah cukup baik. Namun untuk genre dengan data yang sedikit, cenderung memiliki recall yang rendah. Model yang sudah dibuat, kemudian saya deploy menggunakan Streamlit, dan ini merupakan tampilan dari deployment-nya. Saya akan melakukan demo langsung setelah ini, tapi saya ingin secara singkat menjelaskan terlebih dahulu tampilan dari web yang sudah dibuat. Dapat dilihat bahwa terdapat kotak untuk memasukkan deskripsi dari buku yang ingin diklasifikasikan, dan tersedia slider untuk menentukan nilai threshold. Nilai threshold inilah yang akan menentukan genre apa saja yang akan keluar pada output. Oke, kita akan lanjut saja ke Streamlit-nya. Dan ini merupakan tampilan awal dari web yang sudah dibuat. Untuk demo kali ini saya akan memilih buku yang baru saja diterbitkan tahun lalu, yaitu dengan judul The Inheritance Games, dan pada Goodreads dapat dilihat bahwa buku ini tergolong dalam beberapa genre yang diantaranya adalah misteri, young adult, fiction, fantasy, dan romance. Untuk mengklasifikasikan sebuah buku dengan model yang sudah dibuat itu cukup sederhana. Yang perlu dilakukan adalah mengcopy deskripsi dari buku, lalu paste ke web yang sudah dibuat, dan di-run. Untuk threshold itu sendiri, saya menentukan nilai default-nya sebagai 50%, dan dapat dilihat bahwa model mengklasifikasikan buku sebagai 84% fiction dan 86% misteri.
Dan apabila threshold ini kita turunkan menjadi misalnya 13, dapat dilihat bahwa model juga memprediksi buku ini sebagai 15% romance. Begitu model yang sudah saya buat. Untuk evaluasinya, karena model ini hanya dapat mengklasifikasikan buku ke dalam 12 genre, hal ini membuat model menjadi terlalu general. Jadi apabila ingin mengklasifikasikan buku yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam 12 genre tersebut, hasil dari klasifikasi bisa jadi tidak sespesifik itu. Contohnya, apabila kita memasukkan deskripsi dari sebuah buku self-help atau self-improvement, mungkin model hanya akan mengklasifikasikan buku tersebut sebagai non-fiction. Maka dari itu, untuk kedepannya, hal yang dapat di-improve lagi apabila memiliki resource yang memadai adalah menyertakan lebih banyak genre pada saat model building dan juga menambah data, terutama untuk genre-genre yang datanya masih sedikit. Sekian presentasi dari saya. Ini merupakan referensi yang saya gunakan pada pembuatan final project. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya.